So, Ziggy Julia, Ajis Fan, silakan. Alright, terima kasih banyak Bepilih. Kita akan kembali lagi tentunya untuk melanjutkan game kita yang keempat, Survivors. Di Free Fire World Series Showcase Asia 2025 Fall. Kita akan berangkat ke map kita selanjutnya di Kalahari. Let's go, Julia. Let's go, let's go, let's go. Ini dia kita akan melihat garis pesawat yang terlihat terbentang adil di map kita Kalahari. Dan seperti biasa, dari kawan-kawan Bigetron by Vitality akan turun di Council Hall dan Byfront akan diisi oleh tim Falcon. Masih belum jauh berbeda. Dan Confinement juga akan diisi oleh EVOS Divine. Kali ini Kagendra turun di mana? Kembali lagi akan bertemu dengan tim Expand lagi dan lagi. Namun kali ini akan bertemu di arah The Maze nampaknya Ajis Fan. Ya, seru banget. Kita tahu The Maze adalah drop zone default mereka di FNS juga. Dan harusnya mereka punya keunggulan dan juga pengetahuan yang lebih unggul. Ya. Daripada tim Expand yang kita tahu juga mereka secara permainan gak kuat-kuat banget gitu. Ini datang dari region Malaysia yang memang juga belum bisa bicara banyak di kancah internasional. Sekarang kita harus simak gimana setup udah diciptakan, info harusnya udah didapatkan dari keempat player. Masing-masing sudah sama-sama mengetahui, ditambah vending machine juga ada di sisinya Kagendra. Nah yang perlu dilakukan adalah mereka nggak boleh sampai kecolongan karena sebenarnya di minimap kita bisa lihat ada 1-2 player dari WAG yang mengintai. Dan ini akan lumayan fatal kalau misalnya beberapa player itu nggak notice. Nah itu dia, satu orang udah menjadi korban. Langsung buka Aurora Vision. Dibuka sama seorang Irap, sang kapten maju ke depan dengan MP40-nya, kerja sama yang baik. Dinamik dua layak coba tapi sakit di sana, berhasil dari satu dua player dari tim Malaysia dan juga Vietnam di sana. El Manuk kali ini sedang memasak, berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Sisa di belakang City Seven juga sudah merasakan step-step yang datang. Luffy di sana bersama dengan Waltz. Siap, Volt akan coba ditembak terlebih dahulu dan bakal ada upaya regroup datang. Nah, langsung dikontak melawan City Seven di setitik darahnya. Berhasil dieksekusi begitu saja dengan sangat-sangat maksimal oleh sang El Manuk. Tapi masih ada satu player dari tim WAG juga di sana. Tikui coba memberikan tembakannya dengan Kingfisher. Sudah ke scan, sudah ke trash, langsung coba diajar, coba dikejar sama Kagendra. Maju ke depan, kita lihat gimana Cyrus juga udah terlihat di balik luar sana bersama dengan Raf. Coba respect luar dulu, Raf. Coba putar lagi ke arah belakang, tarik mundur dan akan coba melakukan upaya flanking. Raf siap memasak dengan correction grenade. Riptide Rhino menuju ke arah Cyrus di sana. Kita bisa lihat gimana kemampuan dari Kagendra atau si El Manuk ini berhasil setidaknya mendapatkan 5 poin eliminasi. Tapi commit yang coba dilakukan oleh WAG ternyata membuat situasi semakin mengeruh untuk Kagendra, Julia. Waduh, ini sayang banget ketika kawan-kawan daripada Kagendra nampaknya harus terbalik keadaannya ketika WAG berhasil regroup. Sementara Tikui tadi dan juga satu orang lainnya berhasil mengulur waktu selama itu ya. Dimana sebenarnya keuntungan awal didapetin sama WAG tadi pas, dari Kagendra ketika mereka mau fight sama Expand, kedatangan WAG, ngebuka jalan tuh. Tapi entah kenapa pas mereka berhasil menumbangkan teman-teman dari tim Expand, kembali lagi datang WAG berhasil ditumbangkan. Namun kita lihat masih ada inisiasi yang terjadi nampaknya Ajis Fan. Waduh, mengerikan sekali setelah tadi tim Flash dan juga Sodak menyusul ternyata. Sisanya masih ada tembakan yang sangat on point dari mantan MVP kita. Kita lihat mengerikan sekali, harus mundur, udah nggak bisa dipaksain. Raf benar-benar memiliki insting yang tajam untuk ngebait lawannya. Dan gue percaya setelah medical kit digulung di sini, Raf siap 1v1 situation kali ini. Bakal coba di-pick, tapi double pick up tentunya untuk respect ke arah satu player dari Kagendra. Udah bagus banget untuk mengulur waktu. Ada juga beberapa player dari Kagendra di tempat yang berbeda. Jet kali ini akan berhadapan dengan satu player dari Expand. Kalah tembak tentu saja karena lawannya menggunakan tembakan plasma gunnya ini benar-benar merepotkan, Julia. Aduh, sayang banget ya. Meskipun tadi dari seorang Raf bisa cukup tenang berada di radarnya WAG yang masih ada 3 player gitu kan. Masih bisa nge-revive lagi padanya pun tumbang. Dan di arah yang berbeda kita akan melihat daripada Crime MKS kali ini berhadapan dengan Bigetron by Vitality. Tumbang sudah seorang Crime. Jarak yang jauh dari Onyx yang lain membuat Crime tidak dapat backup yang cukup proper. Satu orang lagi tumbang di tangan Bigetron nampaknya Ajis Fan. Waduh, ini emang bisa dikatakan Onyx mainnya juga lumayan jauh. Dia langsung terobos tabrak atas ke arah Shrines. Ciro? Dan mereka harusnya tahu ini bakal jadi punishment ketika mereka bertemu dengan Bigetron by Vitality. Cukup template dan juga cukup terbaca dengan mudah harusnya dari anak-anak Bigetron by Vitality. Artinya kalau Onyx gerak ke sini, Onyx udah tahu siapa yang dia lawan. Dan Onyx sepertinya ingin sedikit banyaknya menghentikan langkah dari Bigetron by Vitality. Tapi kita kembali ke tempat yang berbeda di arah Mehmet. Ada Dead. Sudah berhasil dihidupkan kembali, tapi dengan
perbekalan seadanya hanya dengan shuriken-nya aja. Sanggupkah Luffy dikandaskan di tangan seorang Dead? Ada bantuan dari Riptide Rhythm juga dari arah belakang tadi. Ini dia Crucian Grenade juga sudah dilempar dari seorang Luffy. Luffy udah karet banget. Nice City 7. Bait yang sukses. Berhasil menumbangkan seorang Luffy, Julia. Ya untungnya itu ada beberapa obstacle juga ya yang tadi cukup membantu seorang Dead dan posisi seorang City Seven yang pada akhirnya pun mampu memberikan backup. Tapi nggak sampai di sana aja, Kagenra akan cukup disibukkan dengan banyaknya lemparan player yang habis melakukan reset. Salah satunya kita lihat ada satu player daripada God of Wolf di arah depan. Harusnya ini Aho nggak akan menjadi ancaman apapun ya untuk teman-teman daripada Kagenra yang baru saja melakukan reset. Tapi kita bahas banyak tentang Kagenra dulu ya. Dari awal mereka melakukan fight, gue bisa apresiasi ketenangan seorang Raf sih, yang mana dia kan itu muter jauh di fight pertama sama tim WAG, walaupun itu dua player WAG itu lagi buying time untuk nungguin regroup yang lain. Tapi Raf ketika teman-temannya berhasil dieksekusi, dia tuh nggak langsung nongol, dia sabar dulu nunggu di sana sampai situasi terasa aman, dia baru masuk ke vending machine hidupin temennya, meskipun pada akhirnya dia nggak bisa bertahan selama itu memang Ajis fan. Alright, kalau kita ngomong bertahan selama itu, setelah tadi Onyx juga berhasil bertahan dari genggaman Bigetron by Vitality. Setelah dia gerekar Council Hall, sekarang mereka harus berjumpa sama tim Falcons yang juga menyisiri area atas. Itu dia Keroro, berhasil tumbangkan di tangan seorang Crime. Walaupun ada Pina lagi-lagi berulah, berhasil dapetin satu orang. Akan coba dikejar oleh seorang Putra, siap dengan top tone-nya. Masih punya respon yang bagus banget secara dual respon dari seorang Putra. Tapi Putra naik dulu menggunakan grapple hook. Gak bisa bicara banyak akhirnya Pina karena ada double pick yang cukup ciamik dari Onyx. Coba tembak lagi. Reload dulu, tarik mundur ke belakang Putra. Sabar sedikit. Aduh, limit. Benar-benar merepotkan di angle terjauh tim Falcons. Membuat Onyx yang tadinya memiliki potensi kemenangan fight menjadi reset. Satu sama. Ini sisa satu playernya semuanya. Dan Adam, sanggupkah Adam bertahan di 3 glol yang dia miliki? Awas, Adam lagi kalah jarak tembak. Adam, oke. Ternyata tidak bisa. Masih belum bisa bicara. Nampaknya landak kuning kita nih. Poinnya adalah, dengan kesalahan Falcon yang menurut gue tadi cukup jelas. Kenapa gue bilang kesalahan cukup jelas? Keroro sama Pina maju tanpa adanya follow up on fire. Betul. On fire tuh telat datang tadi. Itu mereka udah bisa dapetin Keroro, itu udah big deal banget buat gue. Tapi balik lagi, Pina sama Limit ini duo, ini benar-benar nyusahin banget. Pina tuh bisa membaying time segitu lama sampai on fire nyampe deket ke arah tim Onyx gitu kan. Udah keluar resource dari tadi Valiant Dash gitu kan, yang akhirnya menyempurnakan pick up ke arah seorang Keroro, terus juga ke arah seorang Pina. Balik lagi, mereka bisa tuh buying time selama mungkin sampai on fire nyampe, Limitnya dapat posisi yang nyaman. Padahal udah jelas Keroro sama Pina tadi offside berdua tuh. Betul. Sayang banget gak bisa dimanfaatin. Sepakat. Dan ternyata setelah adanya indikasi hitlist yang tentunya menjadi sebuah info bakal dimanfaatkan sama anak-anak dari WAG. Di sini kita lihat Tikoy berhasil dapetin seorang Nolan, walaupun Cyrus harus jatuh di tangan Nolan, tapi tenang aja, ada player teranyar juga dari WAG yaitu Tikoy dan juga Please One bisa diandalkan sehingga mereka masih cukup santai nge-handle situasi map Kalahari kita. Nah, kita kembali ke arah atas dari arah Council Hall. Ada lagi King Trouble di sini. Tim Falcons akan bertemu dengan Bigetron. Sang robot barbar kali ini bakal berjumpa lawan burung hijau kita di sana. On fire, berhasil jatuh knockdown, tapi Pina benar-benar mengerikan, merepotkan. Dapat seorang Dik, Riptide Rhythm dari arah Limit. Berbahaya sekali untuk blue wall dari Bigetron by Vitality. Dix tapi udah di revive, udah sukses, dia tiarap dulu sejenak, tapi kena flash freeze. Dixar mouse-nya mau nggak mau knockdown nih. Saat lagi, masih bisa selamat? Enggak dong, karena itu ada ledakan banyak banget. Dix, awas, meledak. Nah, itu dia. Bisa turun. Nggak mungkin, karena ada spam grenade dari seorang Keroro. Untungnya masih cepat. Koja ini momennya Koja. On fire, itu dia. Menerobos ke arah belakang. Dan akhirnya satu persatu player dari Bigetron by Vitality harus kandas. Juan juga ada kandas. Sisa Kiong, L kontrak 2027 kali ini. Harus berpikir cepat. Tidak secepat itu karena akan ditutup oleh seorang Keroro, Julia. Gila, lagi dan lagi. Kalian lihat siapa yang pertama kali dapat knockdown? Bigetron. Tapi kenapa tim Falcon bisa ngebalikin lagi dan lagi? Pina, peran Pina. Dia jaga badannya pintar banget. Gimana caranya dia ketika udah ke-hit lumayan banyak, dia mainin utilities. Sehingga musuhnya juga jadi ke-distract. Nggak melulu nembakin dia. Dan lagi-lagi Limit posisinya ngambil area belakang daripada tim Bigetron ketika mereka disibukin sama seorang Pina gitu kan. Yang pada akhirnya terus banyak damage output yang terkirim dari banyaknya utilities yang dikirim Pina, membuat Bigetron mundur alon-alon. Tapi Limit masih cukup free di sana. Akhirnya Dix-nya pun tumbang, nggak bisa diselamatin. Mau nge-revive masih ada spam peluru dari Limit. Ada juga
juga eksplosif dari seorang Pina di sana. Sorry, utilities maksud gue, tembakan dari Pina. Mau nggak mau mereka mundur. Mau mundur juga udah bonyok parah gitu. Tinggal dieksekusi sisanya aja itu mah. Betul, betul. Dan harus gua akui menjadi satu kesulitan tersendiri memang untuk biasanya siklus permainan jalur rotasi dari Bigetron by Vitality. Setelah mereka ninggalin map atas, setelah mereka ninggalin Council Hall ke Shrines, mereka tuh jarang banget punya kecenderungan balik lagi ke arah Council. Ya kan, karena juga kalau kita perhatiin sebenarnya map tuh nariknya ke arah bawah bagian kanan. Tapi memang nggak ada jalan lain. Karena kalau lewat Bayfront, asumsi dari Bigetron by Vitality masih ada Falcon. Tapi ternyata Falconnya nungguin di Council tadi. Ya. Nah itu yang menjadi anti klimaks dan juga hal-hal yang tidak terduga dari Bigetron by Vitality. Dan sekarang kita akan saksikan gimana Zona sudah menempatkan diri di sekitaran area Santa Catarina. Ada teman-teman dari EVOS Divine dan juga Faroh beserta PI Sports yang terlihat sudah mendapatkan compound masing-masing. Tempat yang berbeda, Dian berhasil dapetin Pina on fire. Buset. Juga di sana ditatakin sama Demon. Dian dan juga Demon, double D dari tim God of Wolf tentunya cukup merepotkan sehingga Keroro aja yang tersisa di sini hanya dengan 0 koin ya. Sanggupkah dia bertahan walaupun di sisa detik yang udah menuju ke arah 12 menit ini gue lihat-lihat udah agak sulit untuk ngidupin lagi teman-temannya dengan Ya. koin-koin yang kayaknya udah sulit untuk didapatkan. Ya, tadi kita lihat kesibukan dari tim Falcon ternyata ini disambut dengan baik ya oleh God of Wolf. Tadi mereka coba clearing area belakang dan gue suka respectnya dari God of Wolf. Gue lihat tadi ada 2 dinokular yang mereka buka bahkan di arah belakang mereka. Ketika mereka melakukan pengejaran terhadap seorang Keroro itu, mereka masih respect di belakang takut kena backstep tuh. Dan akhirnya mereka aman, mereka tetap ngejar dari seorang Keroro dan kali ini dilepasin gitu aja. Karena objektif mereka udah bukan cuma ngejar satu orang itu lagi, tapi clearing area jalur rotasi mereka. Ketika area mereka sudah aman, ya udah. Dan ini ada momen lagi yang terjadi aja sana, Pak. Iya, ini dia El Manuk. Saat lagi akan berjumpa, langsung masuk menggunakan sebuah Rebel Rush. Easy Rush, berhasil dapetin satu. Kerja sama yang sangat baik. Dead dan juga Irap di sana berhasil mendapatkan satu squad penuh dari anak-anak PI Sports. Belum lagi sekarang mereka mau gak mau harus berdekatan sama anak-anak dari EVOS Divine. Kagendra 13 poin eliminasi sudah mereka amankan dan mereka cenderung udah ada di posisi yang cukup aman kecuali EVOS Divine akan ada kecenderungan ngeras ke arah mereka, tapi harusnya enggak Julia. Ya harusnya enggak, udah nggak akan diras lagi. Kenapa? Balik lagi. Kepentingan dua tim ini adalah ketika mereka udah di dalam zona, mereka udah punya kempan, udah nggak ada kepentingan lagi buat mereka keluar begitu aja sampai perangnya pecah. Kenapa? Karena ketika mereka keluar area terlalu terbuka. Dan ingat ini map Kalahari, terlalu banyak patahan-patahan tinggi yang sebenarnya itu bisa membuat trap dari sniper-sniper. Jadi mereka tinggal nunggu momen dulu. Ngapain mereka keluar kalau belum ada yang terjadi? Kecuali ada yang terjadi, entah mereka jadi third party gitu kan, atau misalnya mereka mau coba ngeras ke arah musuhnya. Yang penting mereka harus tahu dulu apa yang terjadi. Lihat barusan dari POV drone kita, itu area terbuka banget. Siapapun yang keluar duluan, mereka akan jadi pantauan tim lain yang mencoba masuk ke daerah tersebut. Yap, obviously right. Dan sekarang kita lihat gimana teman-teman dari God of War yang juga masih berusaha untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tinggal tembak-tembak aja di sana. Two-Face menjadi korban dari seorang Dian dengan AC-18 ya. Two-Face masih berupaya diselamatkan oleh seorang Vaults. Sementara Rama, itu dia kerasa sedikit ada ledakan-ledakan dari sebuah eksplosif yang diciptakan dari WIG, tapi bakal coba dibalas. Masih berupaya semaksimal mungkin expand kali ini. Gak dalam posisi terbaik mereka karena di belakang mereka udah ada God of Wolf. Di depan mereka juga persis udah ada teman-teman dari WIG. Ini tentunya hari yang tidak menyenangkan untuk tim expand karena expand mereka udah nggak punya banyak pilihan, nggak punya banyak kesempatan untuk menghidupkan kembali teman-temannya. Sementara juga kalau tadi kita lihat di belakang ada Keroro sendirian hanya berusaha untuk tidak ternotis dan mungkin akan mengamankan placement terlebih dahulu. Di sisi yang berbeda, EVOS Divine dan juga Kagendra cenderung akan memantau-mantau dan ambil amannya, ambil objektifnya minimal masuk top 3. Ya tuh lihat nih. Sekarang posisi EVOS yang tadi sempat kita bahas. Mau ngapain mereka keluar? Orang posisi mereka udah enak banget. Sama halnya dengan Kagendra. Mereka punya kebun yang cukup solid kali ini. Bahkan dari segi posisi seorang Raf dengan cukup leluasa mereka berhasil untuk memantau ke arah WIG. Hujan peluru yang berhasil dikirimkan. Ini membuat WIG nggak bisa bergerak sama sekali. Namun pada akhirnya kita lihat zona yang sudah bouncing lagi ke arah depan Kagendra mengharuskan Kagendra ini untuk segera bergerak. Mereka ngambil arah muter dikit. Sementara EVOS-nya lagi fokus ke arah yang lain. Ini memang momen yang paling pas banget. Yang pada akhirnya tim Falcon pun di sisi yang berbeda pun tumbang di posisi ke-6 Magis Fan. Alright, 5 tim tersisa. Wow. Kagendra, sang El Manuk kita akhirnya menunjukkan kalau mereka bukan cuma sekedar pendatang. Mereka bukan cuma sekedar ancaman secara verbal, tapi ancaman secara nyata. Tidak mau berada di posisi terancam, mereka berikan ancaman tersebut kepada tim-tim yang mencoba ngetes power mereka
di map Kalahari. Dimana tadi juga di-mention sama Julia, Kalahari merupakan map kemenangan untuk Kagendra itu sendiri. Dan sekarang kita lihat gimana EVOS Divine berusaha untuk bertahan dari komponen. Nah, itu dia dan berhasil dapetin satu persatu player-player dari tim WAG. Explore udah kandas. Dan juga ada player lain dari arah belakang Cougar. Ternyata di sana ada Team Pharaoh yang sangat mengganggu dan merepotkan. Sedikit terdistract, tapi bukan masalah dari si Kagendra ini, teman-teman. Akan berusaha untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Mereka mengamankan diri terlebih dahulu. Berusaha agar tidak terlalu obvious dan menjadi bulan-bulanan. Mereka coba siapkan momentumnya. Itu dia Aurora Vision dari seorang Kapten Kocel. Siap membaca area sekitar. Kelihatan satu squad tadi depannya ada Kagendra, tapi Kocel juga ternyata udah berhasil dapetin satu orang kuy. Yaitu player terakhir dari WAG. Sekarang giliran Kagendra dan juga Pharaoh dan juga EVOS Divine yang akan mencari kemenangan dan buyah momentum di situasi seperti ini. Tapi kita lihat Aimgat udah berusaha menggunakan grapple hooknya. Bergerak lebih dekat ke arah Kagendra. Kagendra sebenarnya dalam situasi yang agak kena pressure di sini. Bisa ditatakin sama MGAT. Dua player langsung diambil sama MGAT di sana. Cukup mudah di situasi seperti ini karena memang posisi dari Elmanuk terlalu terpojok dan terlalu disudutkan. Ini menjadi keuntungan untuk EVOS Divine. Kagendra akhirnya udah kalah jumlah. Dan di sana sebenarnya Pharaoh di sini memanfaatkan situasinya. Aduh, ke delay dikit. Aduh, ada ledakan dan rasanya cukup sekarat di sana. Jadi sebuah momentum of reset untuk teman-teman EVOS Divine, tapi mereka nggak boleh lambat. Resetnya mereka harus segera cepat untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena Pharaoh akan tertuntut untuk bergerak ke arah open field juga, di mana Aimgat sudah ada depan mata dari seorang Pharaoh di sana. Jump dan juga Zentuan bakal coba dicari sama Aimgat. Coba di bait-bait dulu menggunakan cruel layaknya permainan seorang Juna dan juga kita tembak. Ternyata Don yang bukan Rimtadar masuk di arah Rimtadar lebih dulu. Nah, itu dia Aimgat dapat dua lagi-lagi menjadi momentum emas untuk EVOS Divine. Dan kita lihat di belakang masih ada Kagendra, ternyata dua playernya masih bisa menciptakan angka. Cougar dikonfirm dari arah seorang Raf. Dan sekarang 2 melawan 4 dari EVOS. Dan EVOS harus sesaat lagi akan mendapatkan buayanya. Hasa lah bisa. Itu dia EVOS Divine berhasil mendapatkan buaya. Buaya kedua untuk